Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Pasir Nangka, Bapak Emput Saprudin SPD. Yang kami hormati pemateri modul diseminasi modul 1.4, Ibu Desi Yulianti, serta rekan-rekan guru yang berbahagia. Mengawali acara hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Pasir Nangka, yang keempat pemaparan materi modul, yang kelima doa, dan yang keenam foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, menginjak kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selesai sudah acara yang kedua, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Pasir Nangka. Kepada Bapak Emput Saprudin SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Desi, calon guru penggerak, salam ya Bu ya, angkatan 9 ya. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN 1 Pasir Nangka yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul di sini. Atas berkatnya lah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur panjang, nikmat Islam, nikmat iman yang tiada padanya. Kemudian pada hari ini juga guru CGP angkatan 9 Ibu Desi di sini akan memaparkan informasi diseminasi, yang lebih kurangnya itu sebuah informasi pengetahuan ya Bu ya. Informasi pengetahuan yang akan disampaikan kepada khalayak ramai. Di sini khalayak itu dalam artian guru-guru SDN 1 Pasir Nangka, yang mana beliau merupakan salah satu perintis di Kecamatan Muncang. Ada berapa Bu semuanya? Kecamatan Muncang. Angkatan Ibu. Ada 4 orang. Jadi salah satunya dari angkatan 9-nya ada 4 orang. Salah satunya dari guru SD kita Ibu Desi. Mudah-mudahan beliau menjadi satu teladan, menjadi satu contoh yang baik, yang positif kepada kita semuanya. Yang mana di sini nanti dalam pemaparan tersebut dimungkinkan bahwa salah satunya mungkin dari sistem ya Bu, sistem pendidikan yang pada saat ini memang digembor-gemborkan ya, bahwa diharapkan nanti kedepannya lebih banyak lagi yang untuk mengikuti atau sebagai guru penggerak, karena memang dalam isi atau dalam sistem pelaksanaannya sebagai guru penggerak itu adalah di sini kan katanya bergerak. Bergerak artinya bergerak itu pasti ya, itu lebih image kita adalah tidak statis, tidak duduk di tempat. Baik itu sistem pembelajaran, kemudian sistem cara memberikan juga materi kepada siswa, itu Ibu Desi ini lagi digodok untuk menuju ke arah hal tersebut. Kemudian mengapa Ibu Desi di sini harus memaparkan hasil dari penelitian dulu ya. Jadi pemaparan hasil daripada modul 1 untuk disampaikan kepada Ibu dan Bapak. Di sini menggarisbawahi kepada Ibu dan Bapak, walaupun kita di sini belum terjun menjadi guru penggerak, tetapi cara-caranya, sistemnya, dan juga langkah-langkahnya patut kita contoh dulu ya. Tidak berarti di sini hanya Ibu Desi sebagai guru penggerak, tetapi kita tidak melihat atau tidak melaksanakan, tidak seperti itu. Tetapi memang harus, walaupun kita belum terdaftar sebagai guru penggerak, tetapi sistem daripada cara penyampaian materi dan sebagainya untuk menuju ke arah yang lebih positif itu contohnya sudah ada di pribadi Ibu Desi itu sendiri. Ibu dan Bapak saya hormati, berkaitan dengan itu pula, maka diharapkan pada suatu waktu, suatu masa, suatu titik tertentu, bahwa di SD kita ini bukan hanya Ibu Desi yang akan masuk sebagai guru penggerak. Namun ada namunnya, ada tapinya. Untuk menjadi seorang guru penggerak itu memang harus benar-benar ekstra ya. Ekstra dalam artian di sini, pertama niat. Ketika kita niat mau masuk sebagai guru penggerak, itu risikonya, bukan risiko, itu tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya di situ sangat besar sekali. Untuk itu kenapa pernah sekali Ibu Marah ya, ke Abdi bicara seperti itu,
silakan saja. Justru saya lebih bangga gitu kan, lebih bangga untuk mengikuti jejak Ibu Desi. Cuman tadi itu harus siap mental, harus siap segala macam yang potensi kita. Jadi potensi kita dikeluarkan. Jadi tidak statis artinya. Memang sudah kelihatan dari hal-hal yang ada di ornamen-ornamen kelas ruangan juga itu sudah kelihatan bahwa itu untuk menuju ke arah yang lebih baik. Untuk itu saya ucapkan kepada Ibu Desi selamat, dan mudah-mudahan rintangan harus siap melaluinya dengan tenaga pikiran yang positif ya. Dan kami juga di sini mudah-mudahan teman-teman Ibu Desi juga melangkah mengikuti jejak hal tersebut, karena terus terang saja guru penggerak sekarang menjadi primadona ya. Primadona dalam artian itu kelihatan jejaknya, kelihatan sepak terjangnya, dan kelihatan juga mutunya ya. Dan alhamdulillah pada waktu Bapak ke kelas 1 juga waktu supervisi itu, walaupun kelihatan ribet terus ya, tetapi sudah kelihatan sebagai guru penggerak itu, oh ya seperti ini gitu kan. Walaupun memang kelihatan sepintas oleh yang menilai, kok ini anak tidak, itu adalah salah satu hal yang memang kelas 1 masanya seperti itu. Beda dengan mungkin kelas 5 dan kelas 6. Ketika guru penggerak mengajar di kelas 5 dan kelas 6 itu pasti sudah jauh lebih kelihatan dan lebih baik. Itu juga sudah baik, hanya karena anak kelas 1 memang tidak bisa tidak bisa direm oleh kita. Kamu harus diam, belum bisa. Nah, untuk itu saya ucapkan selamat ke Ibu Desi sekali lagi, dan kepada teman-teman mudah-mudahan kedepannya kita mengikuti jejaknya Ibu Desi ya. Dan dari Bapak mohon maaf mungkin tidak terlalu banyak lebar, karena memang acaranya acara khusus. Ibu nanti akan memaparkan materi yang akan Ibu sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam kata-kata tidak berkenan di hati Ibu dan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Desi Yulanti selaku CGP Angkatan 9 dari SDN 1 Pasir Nangka. Kepada Ibu Desi Yulanti dipersilahkan. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pasir Nangka, Bapak Amput Sabrudin SPD. Yang kami hormati dan yang kami sayangi dan cintai juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pasir Nangka yang pada hari ini sudah bisa hadir di ruang kelas 5 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemudian tidak lupa salawat puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya, atas Bapak Ibu bisa hadir di ruangan ini bersama-sama. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan diseminasi, bukan berarti saya di sini lebih dari Bapak Ibu, tetapi posisinya kita sama di sini, sama-sama belajar. Hanya saja di sini saya merupakan tugas juga Bapak, untuk saya diberikan amanah untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Pasir Nangka ini. Baik, mungkin Bapak next slide. Di sini ada 6 topik yang akan dibahas, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Topik pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, biar lebih semangat ya Bapak Ibu, suasananya juga supaya lebih mencair lagi, mari kita pekikan yel-yel. Nah, apabila saya ucapkan pasukan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu jawab siap. Seperti itu, siap Bapak Ibu? Siap. Terima kasih. Pasukan Ki Hajar Dewantara Siap. menjadi manusia merdeka. Siap. Merdeka apa? Selamat berjaya bahagia jiwanya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak hebat semua di sini. Untuk selanjutnya, next slide. Mohon Bapak di next slide. Di sini saya ada sebuah game dulu ya Bapak Ibu. Nama gamenya Cobalah Buka. Di sini saya memerlukan model yang spesial pada siang hari ini. Adakah di sini yang dapat membantu saya? Mungkin Bapak Aidan. Bapak Aidan, boleh maju ke depan. Atau Bapak Wahid, mohon berkenan untuk ke depan untuk game saja Bapak ini. Untuk barisan ini, siapa yang bersedia? Kanana, silakan Kanana. Terima kasih Bapak Panana dan Bapak Wahid. Di sini boleh mungkin menghadap kamera, menghadap-hadapan ya Pak, menghadap-hadapan. Di sini tugasnya, iya betul Bapak, betul sekali. Di sini tugas Bapak adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, tetapi ya kita di sini pilih dulu untuk pasangannya. Bapak mau pilih pasangan siapa? Silahkan di sini. Pak Aidan. Silakan Pak Aidan. Kemudian untuk pasangan Pak Nana, silakan dipilih. Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Pak Yuda berpasangan dengan Pak Nana ya. Pak Nana. Nah di sini gamesnya tadi mengepalkan salah satu tangan. Tadi siapa yang mau mengepalkan? Tadi mau Pak Aidan saja sama Pak Wahid. Boleh, Pak Aidan dan Pak Wahid tugasnya mengepalkan tangan. Ya. Kemudian, nih, bayangkan oleh Pak Wahid dan Pak Aidan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di genggaman Bapak Wahid dan Pak Aidan. Kemudian, dan Bapak perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Apapun rintangannya, Bapak harus menjaga barang tersebut ya Pak. Siap? Kemudian, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Wahid dan Bapak Aidan. Kemudian tugas Pak Nana dan tugas Pak Yuda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut sekuat tenaga dengan berbagai cara, mau dengan cara merayu atau dengan cara menggigit benda, meminta atau membujuk, mengancam, menghanting, merayu, mau menyuap juga boleh atau misalkan merayu seperti itu. Apa saja agar dapat membuka kepala tangannya. Bapak siap mempertahankan? Pertahankan dong, ini kan ya. Boleh Bapak silakan dalam 1 menit silakan Bapak coba untuk sekuat tenaga. Boleh merayu, mau mengancam atau misalkan menggelitik juga boleh. Silakan Bapak dalam 1 menit. Buka kepala Bapak Aidan. Saya penasaran. Saya penasaran apa
untuk merayu. Iya, rayu. Iya, maksudnya saya akan membantu Pak Aida, Pak kamu Pak Aida. Iya, terima kasih. Kemudian Pak Ida, gimana merayunya Pak? Atau mau misalkan nanti mau dikasih apa? Dikasih gelitikan aja. Sudah terbuka atau tidak Pak? Berhasil tidak? Ini mah dulu. Baik, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak hebat semuanya di sini. Baik, apa yang terjadi? Nah, saya mau bertanya kepada Pak Wahid dan Pak Aida. Apakah Bapak membuka kepala tangan Bapak? Buka. Enggak. Kemudian Pak Wahid, apakah Bapak membuka tangannya? Tidak. Bagaimana Bapak berhasil tidak pandangan membuka kepala tangan Pak Aida? Tidak. Pak Aida juga? Sama tidak. Baik, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak-bapak hebat kita di sini. Ya, next. Baik Bapak Ibu, setiap manusia adalah pemegang kontrol atas dirinya sendiri. Jadi tadi Bapak Wahid dengan bersikukunya Pak ya, dengan sekuat tenaga ya Pak, tidak sampai tergoda dengan Pak Yuda atau dengan Pak Nana ya Pak. Nah di sini setiap manusia itu berarti memegang kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian bahwa selama pandangan ini kita salah ternyata. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena itu ada di diri masing-masing, memiliki kontrol dan perannya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Apa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebaiknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku sebetulnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Baiknya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Baiknya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus merupakan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Di sini sebaiknya model berpikir menang-menang atau win-win solution. Kemudian kita ulas sedikit tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Tugas pendidik adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Bahwa kita tidak bisa menyamakan anak-anak kita mungkin zaman dulu seperti itu dengan anak zaman sekarang ya Pak ya. Sesuai dengan zamannya. Kemudian anak bukan tabula rasa. Di sini siswa bukanlah kertas kosong yang bisa ditulis apapun oleh sang guru. Sebaiknya tiap siswa datang dengan karakter dan bakat masing-masing. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ibarat petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubah menjadi jagung. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi tersebut menjadi jagung. Jadi tugas kita itu hanya untuk menuntun, karena anak sudah punya garisan-garisan dari sananya. Dan di sini diibaratkan guru adalah seorang petani dan murid adalah benihnya. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai petani atau sebagai guru itu dengan murid, supaya murid menuntun murid itu menjadi yang berkualitas seperti itu. Tapi kita tidak dapat menggantikan padi itu menjadi jagung, tidak dapat menggantikan kodratnya. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Adakah yang mau menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif menurut Bapak
atau ibu itu seperti apa? Baik, Pak Imam. Budaya positif itu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan baik mungkin ya yang bisa ditiru oleh siswa, yang kemudian bisa juga diterapkan di sekolah gitu ya, nilai-nilai kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang bisa ditiru oleh siswa gitu. Betul sekali Bapak, terima kasih. Ya, tepuk tangannya dong Bapak untuk Pak Imam Fikri. Betul sekali, budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada disiplin positif. Di sini tadi disiplin positif suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Kemudian di sini ada disiplin positif menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, yaitu teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Dan model berpikir menang-menang atau win-win solution, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, apa makna disiplin? Disiplin ternyata Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, yaitu suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan, dengan dasar. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila yaitu menurut kurikulum Merdeka bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh murid Indonesia untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kreatif, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan juga mandiri. Ini ada kita eksekutif, ada dalamnya ya. Ya, belajar Pancasila.
kita mempunyai harapan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi Bapak Ibu untuk karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian topik yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kemudian teori motivasi perilaku manusia menurut Dan Wasson dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri atau motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Kemudian ini untuk tiga motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya anak-anak kita atau murid kita, misalkan kita memberikan PR tetapi dia tidak mengerjakan itu karena takut dihukum, seperti itu motivasi eksternalnya. Mengerjakan tapi takut dihukum. Kemudian yang kedua motivasi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan selalu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya mengerjakan PR untuk mendapatkan reward atau bintang di kelas. Kemudian yang terakhir itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka motivasi dari dalam diri mereka. Ini yang kita harapkan yang timbul pada anak-anak kita, itu motivasi berasal dari diri mereka sendiri. Kenapa saya mengerjakan PR? Karena saya merasa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya berlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yaitu seperti tadi kontrol kita ada di diri kita sendiri. Kemudian pertanyaan pemantik di sini, menurut Bapak Ibu, setujukah atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ibu setuju atau tidak? Atau boleh ragu-ragu? Ragu-ragu. Baik, nanti kita. Iya, setuju. Baik, Pak Ari, terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Jadi setuju. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Kita ulas. Next slide. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan ternyata berlaku sama Bapak Ibu dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk. Dorongannya masih eksternal atau masih dari luar, seperti itu. Dan akan ada faktor ketergantungan dari anak tersebut. Apabila kita terus menerus, tapi kalau misalkan satu waktu dapat meningkatkan motivasi. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman kalau dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kemudian, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian, di sini dalam program kebajikan apresiasi. Di sini anak-anak kita juga butuh untuk diapresiasi, Bapak Ibu di kelas kita dalam memberikan apresiasi. Pengakuan perlu dilihat beberapa hal. Beri penguatan secara khusus, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Kemudian di sini contoh pengakuan apresiasi yang bisa Bapak Ibu laksanakan di
kelas. Contohnya, misalkan kemarin saya perhatikan atau kemarin Bapak perhatikan, kamu rasa empati ini besar sekali ya pada saat menolong teman. Kemudian juga saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Kemudian juga terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas di lantai. Nah, anak-anak kita juga butuh untuk apresiasi Bapak Ibu di kelas. Nah, kemudian hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalkan anak tiba-tiba datang dimarahi terus keliling lapangan 10 kali. Kemudian juga hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian, kalau bedanya dengan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman kan langsung ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan di awal. Misalkan kalau misalkan Pak Ari atau Pak Ida, kamu kalau misalkan olahraga tidak pakai kaos olahraga, sepakati ya, kamu akan berusaha misalkan apa ya, 15 kali. Nah itu masuknya ke konsekuensi karena ada kesepakatan dua belah pihak dan hukuman dari satu arah. Untuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data umum yang dapat diukur. Terjadinya konsekuensi. Kemudian, nah ini Bapak Ibu saya mohon perbedaan hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, Bapak Ibu. Kita keep dulu ya jawabannya sampai semua. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Luar biasa. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Nah, satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini lari mengelilingi lapangan tapi dalam pelajaran PJOK konsekuensi. Baik, terima kasih luar biasa. Kita lihat ya jawabannya sama-sama Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Baik, terima kasih. Masih dibaca kalau sudah baik. Baik, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti tadi sudah diinginkan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin dia akan teringat sampai masa tuanya kalau seperti itu. Akan memori membekas dan memori ingatan. Kemudian anak menghargai disiplin untuk konsekuensi. Hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk dan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Apabila konsekuensi, sedangkan konsekuensi kehilangan hak,
dibuat tidak nyaman juga, pastikan untuk sementara. Kemudian di sini ada restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada pilihan setelah hukuman, konsekuensi, dan yang paling diharapkan itu restitusi, Bapak Ibu. Membuat proses menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti tadi sudah dibahas, restitusi merupakan pilihan. Restitusi mengeluarkan untuk murid, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kalau restitusi? Kemudian ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu, ada 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Topik kita ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mungkin ada yang bisa bantu Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan? Seharusnya kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Supaya lebih bertanggung jawab. Ya, Bapak, terima kasih. Kalau peraturan kan sebenarnya itu ditekan, tapi kalau mungkin keyakinan jadi dia ada rasa tanggung jawab dalam dirinya. Ya, betul sekali. Kalau keyakinan itu berasal dari motivasi diri dari dalam anak kita, anak tersebut. Kalau peraturan dulu sudah kamu menjaga kebersihan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan yang disepakati guru dan murid. Jadi kita membuat keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Berarti selama ini kita harus dirubah itu. Ya, Bapak. Iya, peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah, ya, harusnya itu keyakinan kelas, Keyakinan Bapak. kelas. Karena kalau peraturan itu belum tentu anak dari dalam dirinya gitu. Kalau keyakinan kelas itu persetujuan gimana kelas kita mau seperti apa, misalkan mau saling menghargai atau saling menyayangi. Jadi berasal dari diri anak kita, mereka masing-masing. Kalau peraturan kesannya Ya, peraturan kita memaksa kesannya. Hubungan mereka bisa suara. Ya, kalau ada hukuman mereka menerimanya karena mereka udah, oh saya harus seperti ini keyakinan kelas kita. Apakah itu ada efek tidak kalau seperti itu? Apa Bapak? Ya kalau misalnya pakai sistem seperti itu. Nanti kita akan bahas di restitusi. Iya. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau misalkan kita bertanggung jawab, kita semangat belajar. Dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalkan tidak membuang sampah itu masih peraturan kalau katanya negatif. Tapi kalau misalkan kita menjaga kebersihan, nah itu menurut keyakinan kelas karena dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian juga next. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat
keyakinan kelas, apakah yang backgroundnya hijau atau yang backgroundnya putih menurut Bantai? Kalau sebelah kiri yang hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjalankan perusahaan sekolah, kan? Aktif dalam pembelajaran tertib. Ini lebih ke aturan ya, betul sekali, Bapak. Kemudian yang sebelah kanan, kalau keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami yang peduli dengan teman-teman. Aturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Jadi yang dimunculkan itu nilai-nilai kebajikannya. Kamu yang nah, di sini saya baru mencoba Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas 1. Nah, anak-anak jadi anak-anak mereka dari dalam dirinya kelasnya mau seperti apa? Seperti itu saya tanyakan kepada anak-anak. Mau kelas seperti apa? Mau kelas yang bersih. Lalu kita mau saling menyayangi. Itu jadi dari dalam diri mereka gitu. Mereka menempelkan pendapatnya masing-masing ingin seperti apa kelasnya. Ini proses membuat keyakinan kelas. Itu ada sebuah video. Oke, kita. Nah, ini keyakinan kelas 1 yang sudah disepakati antara sudah sepakat membuat keyakinan kelas. Tentang menjaga kebersihan, kemudian kita saling menyayangi, menghormati dan menghargai, kita semangat belajar, kita disiplin, harus jaga ketertiban, dan kita bersikap jujur seperti itu. Diharapkan kita semua bekerja juga di kelasnya masing-masing, membuat keyakinan kelasnya masing-masing untuk agar anak didik kita lebih motivasi intrinsiknya lebih muncul, munculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya, juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Topik keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 1 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Doni selalu memaksa pada teman-temannya untuk makan, untuk mengambil bekal makanan teman-temannya. Ternyata yang mendasari Doni seperti itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh dirinya. Mulai tahun 2000 makanya Bisa ya? Ibu gurunya bawa, pulang tiap hari. teman-temannya bawa bekal dia nggak bawa. Ya, jadi ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang dewasa pun juga sama seperti kita, seperti guru juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, belonging. Kemudian penguasaan, power, kebutuhan kesenangan, fun, dan kebutuhan kebebasan, freedom. Ya. Kebutuhan bertahan hidup seperti bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan utama bertahan hidup. Seperti itu kebutuhan dasar kita. Ya, semua manusia Untuk bertahan hidup. dan juga ada kebutuhan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, merdeka, bebas berekspresi, adalah kebutuhan akan kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, senang mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan yang menarik. Dan kebutuhan yang berikutnya yaitu
Kesenangan. Ini anak kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan anak kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Misalkan di kelas, misalkan ada anak yang usil kepada temannya, berarti dia itu kebutuhannya akan kesenangan. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun itu tanpa menyedihkan. Belajar membutuhkan kebutuhan akan kesenangan belajar. Berikutnya, kebutuhan penguasaan, power, kebutuhan pengetahuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui akan prestasinya dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Itu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan, nah ini kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima. Bukan murid saja, bukan hanya murid saja, tetapi murid juga saya. Membutuhkan kasih sayang dan rasa yang diterima. Kalau hidup tanpa kasih sayang, bagaimana Kaidan? Kalau hidup tanpa kasih sayang, rasanya seperti apa? Apa ya? Ya, rasanya ada kasih sayang dari anak-anak kita, kasih sayang dari kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diikuti kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Oke. Nah, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu supaya dapat Tiga pasangan, jadi baru Ambil yang kanan, yang kiri. Kalau kita pegang kepala kan Pak, kepala, kepala misalkan kepala, pundak, lutut, stop, gitu kan Bapak. Cepet-cepetan. Kata yang baru ya. Sudah konsentrasi Bapak? Sudah siap. Kepala, pundak, lutut, stop, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Konsentrasi, Bapak Ibu bilang konsentrasi dimulai gitu ya. Konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kepala. Kepala.
Ya, taruh tengok kamera ya. Kayak ngompol ya, iya. Sudah agak ini, sudah pegang lagi. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Yang posisi kontrol pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, next, membuat rasa bersalah. Di posisi kedua. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Apabila posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir, posisi yang kita harapkan yaitu posisi guru sebagai manajer. Adalah di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Di sini ada sebuah video, Bapak Ibu boleh Bapak Ibu menyimak sebentar videonya. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Apa perbedaan guru berikut ya Bapak Ibu? Di sini ada JSD Sindang Bagja. Bagi anak-anak, silakan PR kemarin diberikan di letakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Jangan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, di sini tadi ada Anton. Tadi gurunya mengatakan kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu menulis berapa 100 kata atau misalnya seperti itu. Menurut Bapak Ibu itu posisi kontrol kita yang mana? Posisi kontrol sebagai apa? Penghukum. Oh, ya baik. Betul sekali Bapak. Video ini Kemudian yang kedua. adegan interaksi guru dan murid. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan berefleksi. Nah, tadi ada beberapa adegan. Yang pertama tadi penghukum, terus ada pembuat Akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ini yang kedua. Bagi anak-anak, ini ada tugas. Ada yang mengerjakan. Anton, Silakan Bapak kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tua
Betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Di sini posisi yang kedua